Nah ini pemirsa, makam Mbah Condro Suwono. Oh gitu, mau ada nyekar. Masa dulu, oke. Ini tempat kita masuk tadi pemirsa, petilasan Ken Dedes Polowijen. Nah ini petilasan Ken Dedes Polowijen. Tulisannya nggak jelas karena ada jaring-jaring kodaknya itu. Daripada ya ram-raman ya seperti. Nah ini baru jelas, petilasan Ken Dedes Polowijen, Kota Malang. Sekarang kita masuk ke area makam lagi. Di depannya area makam petilasan Ken Dedes Polowijen, Kota Malang. Ini sekarang di makam siapa Pak ini Pak? Belum. Oh itu. Oh ini. Oh ini. Iya ya. Iya ya. Oke. Nah ini. Ini ternyata banyak peninggalan makam di sini pemirsa. Ini makam kuno juga ini. Ini makamnya unik ya. Jadi hanya berupa batu nisan yang diukir. Ini batu nisannya pun terbuat dari batu. Batu yang diukir seperti halnya peninggalan zaman dulu ya. Seperti umpak dan lain-lain itu juga hanya diukir aja. Seperti ini. Oh ya, sebelah sana itu. Oh, satu bulat. Oh bulat aja. Ya. Nah, seperti ini. Ini misalnya ya berupa batu yang diukir pemirsa. Tapi ini belum ada yang tahu makam siapa Mas ya? Kebanyakan belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu ya? Sekarang juga ada satu lebih panjang. Lebih panjang. Ya. Apa dulunya mungkin ini memang sudah area pemakaman kuno ya? Kuno. Tapi karena zaman sekarang dipakai umum gitu ya? Nah sini kan udah nggak dipakai, udah mungkin penuh. Oh gitu. Sebelah barat. Oh gitu. Yang ini kan makam kuno. Nggak tahu lah ini berapa yang masih ketinggalan ini juga ada. Iya. Tapi juga ada sana kata sih orang ritual sana itu ada satu makam Ya. bulat panjang ini namanya kalau nggak salah itu yang ragil kuning. Yang ragil kuning. Menurut Ya, apa ya? Orang-orangnya Ritual itu ya. Ya. Tapi nggak ada. Ada. Oh ada ya. Ada. Itu juga ada. Itu juga ada. Itu ada. Itu cuma satu. Ya. Kalau nggak 7 atau 6. Ya sudah berhasil, bukan berhasil ya, mungkin udah perkiraan dari apa komunitas spiritual itu yang Mbah Ragil Kuning itu ya. Ragil Kuning itu bukannya salah satu tokoh pewayangan Topeng Malang itu ya? Ya. Iya Ragil Kuning itu kan. Ya. Ragil Kuning itu adiknya siapa? Panji Asmarobangun tuh ya, iya kan? Oh. Berarti Topeng Malang itu memang benar-benar nyata ada ya. Maksudnya tokoh-tokohnya itu memang tokoh-tokoh zaman kerajaan dulu ya di Polowijen sini ya. Kurang tahu Mas. Kurang tahu ya. Masa eranya kurang tahu. Kebanyakan ya orang sih nyebut beliau yang Ragil Kuning. Itu yang Ragil Kuning yang disebut dalam tokoh pewayang tokoh Topeng Malang itu. mungkin. Atau mungkin beda lagi ya. Mungkin ya. Tahu. Kan kurang tahu Mas ya. Namanya orang kan gini aja udah beda. nyata ada dua. Iya. Kalau gini kan mungkin belum nggak tahu. Oh gitu ya. Gimana. Iya ya. Ini area pemakamannya cukup luas ini pemirsa. Nanti kita menuju ke arah sana. Maaf saya menunjuk-nunjuk ya. Ini kalau di area makam nggak boleh nunjuk sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah. Bismillah ya. Ini Di sana mungkin ada batu bata. di sebelah sana ada batu bata ya. Ya. Sama yang makam agak panjang tadi ya. Yang Ragil Kuning menurut perkiraan Timbulnya spiritual. itu punden. Oh punden. Itu hitam itu punden. Punden. Oh ini hitam ini punden. Punden yang Jogolulo. Oh punden Jogolulo ini nih. Iya. Oh gitu. Nanti kita ke sana.
Nah ini yang tadi sempat kita ke sana tadi, ternyata itu pondoknya Joko Lulon. Sudah diukur tadi? Oh, sudah diukur? Satu selama dua, tapi Diukur aja nggak apa-apa. batu misalnya itu naik satu, jadi nggak tahu sebelah baratnya satu atau utara atau selatannya, kita mau narik juga nggak berani, Mas. Oh gitu. Mau masukkan lagi ke tempat asalnya, mungkin daripada nggak tahu ya saya biarkan situ aja. Oh iya iya. Pemirsa, kita tadi dari sana masuknya itu depan sana tadi itu area pemakaman situs Kendedes Polowijen ya. Ini di seberangnya situs Kendedes Polowijen, di area pemakaman situs Kendedes Polowijen ada terdapat makam umum juga, dan ternyata tidak hanya makam umum pemirsa yang ditemukan. Jadi ada juga beberapa peninggalan makam yang kuno, terbukti dengan tadi yang sudah kita sempat ambil gambarnya. Ada dua makam yang ada nisan kuno yang hanya berbuah batu yang diukir. Entah batu diukir itu artinya apa juga kita nggak paham. Nanti kita foto dan mungkin bisa kita telusuri lebih jauh ke depannya. Itu teman-teman masih di sana, masih mengukur makam kuno, dua buah makam kuno tadi yang batu nisannya berupa batu kuno yang diukir. Sekarang kita menuju ke sini pemirsa. Itu Mas Komar, pemandu kita sudah ke arah sana. Kita menuju ke sana sekarang pemirsa. Salam cangkruan teras melodi. Oh ini Mas Komar. Ini ya Mas ya? Ini bukan? Yang ini bukan? Ini ada nih. Ini juga ada Mas, ini Mas. Ini ada satu. Ini makam ketiga pemirsa yang kita temukan di area pemakaman. Yang ini area pemakaman apa Mas? Yang ini depan depannya pemakaman, situs pemakaman Mbah Condro itu. Yang di sini sama. Ini masih satu area, Mas. Oh masih satu area. Oh gitu. Ini ada lagi, ini makam ketiga yang kita temukan. Ini makam ketiga yang kita temukan. Batunya satu naik. Oh ya. Kita mau kembalikan, nggak tahu tempatnya di mana, daripada nggak Oh tahu gitu. atau gimana. Iya iya iya. Saya Oh ini Mas ya. Ini. Oh itu batunya ada yang anu. Oh ada yang terlepas. Oh ini ada. Juga nggak berani mau naruh sebelah utaranya atau selatannya, nggak berani. Oh nggak tahu ya, ini bagian atas atau bawahnya nggak tahu ya. Oh jadi nggak berani mindah ya. Jadi cuma taruh sini aja ya. Oh ini ada lepas nih pemirsa, ini ada lepas. Ini makam keempat berarti ya. Makam kuno keempat yang kita temukan di area pemakaman Mbah Condro. Mbah Condro atau Mbah Reni, orang sini nyebut Mbah Reni. Padahal sebetulnya Mbah Condro itu orang tuanya Mbah Reni ya. Oh tadi ditulis Mbah Condro dalam kurung Mbah Reni karena biar tahu kalau itu orang tuanya Mbah Reni pelestari topeng Malang itu apa? Pendiri topeng Malang dan tari topeng Malang itu. Nah ini Mbak Rensi, ini tim saya nih juga nih. Ini Mbak Yunita Aldama, namanya keren sekali. Ini Mas Vicky Widya. Ini makamnya yang terlepas itu pemirsa. Ini terlepas diukur sama Mas Vicky Widya dan dicatat oleh Mbak Rensi sama Mbak Yunita. Ini menurut Mas Komar itu karena nisannya dan terlepas, tapi nggak berani memasang karena nggak tahu itu nisan yang bagian atas atau bawah. Ini nisan yang satunya. Tapi kalau menghadapnya sepertinya kalau nggak ke sana Mas ya. Ya Mas, nggak tahu gini. Kita kan juga nggak berani Mas. Iya. Mungkin ke sana atau mungkin panjangnya kita nggak tahu. Panjangnya juga nggak tahu ya. Oh iya. Beliau ini nggak tahu. Itu juga satu lagi. Oh itu ada lagi satu. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Ini keempat ya? 4 ini. 4. Itu ada lagi 5. Ada makam kelima juga pemirsa.
Ini samping makam ini juga masih ada persawahan. Ini masih aktif juga persawahannya nih, pakai untuk bercocok tanam padi ya. Nah ini, oh ini makamnya lebih pendek ya? Pendek. Lebih pendek. Motifnya juga beda. Oh motifnya beda. Oh iya Ini iya. kan silang mas. Yang jadi kan ada oke kan ini silang. Nggak tahu ini makannya siapa. Oh. Di sana mungkin ya ada. Kalau nyebut di sana makam bayar Raden Kuning tuh seperti cungkup bunga Teratai. apa? Cempoko. Cepoko. Oh, Ya, begitu. salah satu. Di makam Mbah Ragil Kuning itu ya. Iya. Yang di Tengara yang diprediksi itu makam Mbah Ragil Kuning ya. Menurut beberapa praktisi supranatural ya. Yang ini makam kelima ya. 1, 2, 3, 4. Ini makam kelima pemirsa yang kita temukan di area pemakaman Polowijen, tepatnya Mbah Condro atau Mbah Reni anaknya Mbah Condro. Ini agak pendek makamnya, makam kelima ini agak pendek. Ini mau gerimis ya? Gerimis ya? Coba ke sana. Mas, Iku ada tuh. Difoto aja. Pemirsa dari makam yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Makam kelima yang agak pendek tadi pemirsa. Dengan bentuk ukiran yang lain. Bentuk ukirannya silang-silang. Kita menuju ke makam ke-6 dekat pundennya Joko Lulo yang di Tengare. Itu makam ke-6 itu makamnya Mbah Ragil Kuning menurut beberapa praktisi supranatural yang melakukan penerawangan. Itu pemandu kita Mas Komar sudah berada di sana. Kita akan menuju ke sana pemirsa. Ini sekarang kita mau menuju ke makam yang ke-6 ya. Oh itu. Oh ini pemirsa, ini makam yang ke-6. Oh ini bentuk beda juga ya. Ini juga ya ini saya Oh iya, ini yang Mbah Ragil Kuning itu ini. Oh, ini ada bentuknya seperti bunga cempaka ya. Bunga cempoko ini pemirsa nih. Bunga cempoko itu ini. Nah ini ya. Nah, itu bunga cempoko. Ini unik nih. Sampingnya seperti ini. Nah, ini nggak tahu yang atas bawah ya, sebelah mana ya, nggak tahu ya. Ini makam ke-6. Bentuknya beda, yang ini bentuknya bunga cempoko. Ya, tadi kan yang kelima tadi bedanya di silang itu ya. Yang kelima kecil tadi agak pendek. Misalnya bentuk apa silang-silang tadi itu. Ukirannya silang-silang. Ini juga. Oh bukan ya. Ini satu ada di sini. Oh, satu lagi itu makam ke-7 nih pemirsa. Sekarang kita menuju ke makam ke-7. Ya, kita kalau masuk ke area makam gini kita teringat bahwa kita semua manusia akan balik ke tanah juga pemirsa. Kembali roh kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala dan jasad kita kan juga akan dimakamkan di tanah seperti ini. Jadi selama kita hidup berbuatlah baik karena kita nggak tahu ajal menjemput kapan. Jadi beribadahlah dengan baik, berbuatlah baik kepada sesama. Jadi hidup kita berguna selama kita masih hidup. Oh ini makamku berapa tadi? Ke-6 ya? Ini kan 1. Kamu piro ya? 5. Ini 6 ya Mas ya? 6. Ini makam ke-6 ya? 7 enggak? 7. Oh 7 maaf. Ini makam ke-7 pemirsa. Oh ini batunya cuma gini. Ini 1. Ini asli yang ini, yang panjang nih. Bukan Mas, ini yang ini baru. Oh yang ini baru. Ya, ini enggak tahu. Yang ini yang lama yang ini ya? Ya. Oh ini yang lama pemirsa. Pendek itu lama. Pendek. Tapi kok sebelah sininya beda ya? Beda Mas, ini 1. Oh sebentar. Oh. Ini ke-7, ini makam ke-8 pemirsa. Oh ini. Tapi nggak ada satunya cuma satu. Oh nisan cuma 1. Ini nisan seperti ini pemirsa. Tapi sayangnya nggak ada yang merawat ya. Nggak ada Mas. Makam-makam kuno. Ini sama ini masih sambung. Oh ini nyambung ya. Sepertinya panjang itu. Lihat motifnya juga sama. Oh lihat motifnya sama ya. Itu walaupun di sana lebih kecil.
Walaupun di sana lebih kecil pemirsa, tapi ini sepertinya nyambung ke sini menurut Mas Komar ya. Ini sampingnya seperti ini. Ini makam ketujuh. Iku Mas. kecil tuh Mas. Tapi cuma satu, yang satunya nggak tahu mana. Ini lihat motifnya ini Mas. Motifnya apa? Nah, ini makam yang ketujuh ini terletak di samping pundennya Mbah Joko Lulo ya ini ya. Ya permisi, ini Mbah Joko Lulo pundennya di sini. Ini pohon bering ini sepertinya ada lama juga ya Mas ya. Ini termasuk kecil Mas. Oh termasuk kecil ini ya. Itu besar. Oh dulu besar. Ambruk apa ditebang? Ya mungkin usia. Oh usia. Ini anak-anaknya mungkin ya. Nah, sekarang udah besar gini. Sama pun juga ada batu bata Mas. Oh, ada batu bata. Iki sampai foto juga ya? Iya. Maksudnya ini nyambung sama sana di kemungkinan gitu loh, kemungkinan. Kita nyambung. Kemungkinan. Lihat Karena lihat motifnya sama. motifnya apa tuh? Misalnya Iya. Sama walaupun itu agak lebih kecil. Terus sebelah sini ada makam juga. Makam ke-7, makam ke-8 berarti ya. Ini yang ke-7, yang ke-8 anggap aja ini. Yang misalnya kecil sama besar. Kemungkinan ini nyambung sama sana pemirsa, tapi kok panjang sekali gitu. Ya bisa jadi karena mungkin ini orangnya tinggi ya. Orang zaman dulu kan tinggi-tinggi. 18. apa di dalam sini. Oh ada batu bata di dalam sini. Saya ambil dari makam di sini Mas. Tumpukan itu. Tumpukan mana? Ini hijau-hijau ini. Hijau yang ini. Timurnya makam kuning. Oh ya. Baratnya. Oh di situ di Ya. di sini. Tumpukan mungkin di situ. Saya ambil di situ, saya taruh di sini. Itu kok lihat gundukannya sepertinya kok kayak seperti ada sesuatu di dalamnya Mas. Ya, mungkin bisa jadi. Itu, ini pemirsa, saya kok merasa ada dalam sini ada sesuatu nih. Maaf saya nunjuk-nunjuk di sini. Nah, ini seperti ada candi kecil. Kalau menurut saya ya, itu dalam situ seperti ada candi kecil di dalam sini. Menurut Mas Komar menemukan batu bata di situ ya. Batu bata tumpuan batu bata di sini dan sekarang diletakkan di dalam punden Mbah Joko Lulo ini. Dari sana batu bata ditemukan dari tumpuan ini, gundukan ini. Mana? Iya. Bukan, itu beda, itu baru. Itu batu bata di sana sama Mas Komar dipindah ke dalam punden sini. Pemirsa, sekarang dari penelusuran ke-8 makam yang ada di sekitar seputaran Mbah Reni Polowijen, makam Mbah Reni Polowijen atau Mbah Condro tepatnya. Mbah Condro adalah dari orang tua dari Mbah Reni Polowijen. Mbah Reni adalah salah satu pendiri topeng Malang atau pelestari tarian topeng Malang yang pertama di daerah Malang, yaitu daerah Tumpang. Sekarang kita menuju ke punden Mbah Joko Lulo di dalam sini pemirsa. Itu teman-teman sudah di dalam sana, dan juga pemandu kita Mas Komar ya, salah satu yang merawat situs Ken Dedes, itu membantu kita untuk memandu di sekitar sini. Ikuti terus perjalanan saya Hendro BL dari Cangkuran Teras Melodi bersama teman-teman tim volunteer 3 yang saya pimpin untuk mendata dan mensurvei cagar budaya yang ada di Kota Malang tahun 2020. Saat ini berada di area pemakaman Mbah Condro atau Mbah Reni di Polowijen, Kota Malang. Mana batu batanya Mas? Di dalam. Nah ini pohon ini besar sekali pemirsa. Tapi menurut Mas Komar tadi pohon ini termasuk anakannya ya, yang besarnya yang Anaknya atau gimana? iya, enggak tahu ya. Yang aslinya ya, yang udah lama udah lebih besar dari ini ya. Udah roboh termakan usia. Ini batu batanya. Mana batu batanya? Ini. Oh ini. Wah ini batu batanya pemirsa, ini lebih besar ya sepertinya. Ini ditemukan di gundukan tanah yang ada rumput-rumput yang ditunjuk Mas Komar tadi di belakang area punden ini. Punden Mbah Joko Lulo. Sebelah barat juga ada. Sebelah barat sana. Sini Mas, tempatnya pohon. Oh bawah sini. Bawah. Oh di bawah pohon ini. Ini sebenarnya nggak bisa kita ukur ya karena kondisinya seperti ini. Ya berarti kita sudah tahu ya seperti ini. Ini juga beberapa peziarah juga sering kesini pemirsa. Ini ada lampunya. Ini Pinggirannya itu ada, ini kecil. oh ini ada gitu. kecil. Ini oh peringkilannya nih ya. Ya, bongkahnya. Bongkahnya ya. Situ. Oh ini ada juga. Oh itu banyak itu.
Oh, oh, ini. Ya, Oh, itu ditemukan di belakang tadi ya, sama ya? Oh, tumpukan banyak gitu ya, Mas. Itu kayak ada berapa bulan? Kurang lebih 45 bulanan lah ya. 45, oh barusan. Ya. Itu mungkin kalau dibongkar dalamnya itu ada candi kecil gitu mungkin ya. Kalau saya sih kayak seperti itu, saya agak Mungkin zaman Belanda Mas. iya. Ini mungkin di buat pemakanan umum biar gak ketahui situsnya. Iya. Jaga uruk mungkin bisa jadi gitu. Ya, mungkin penjajah itu kan kadang suka. Nah, ini juga ya? Batu lumpang. Batu lumpang ya. Iya. Kalau ini patung Ganesha juga masih Di mana? baru. Di mana? Ini. Patung Ganesha. Oh, ini batu Ganesha. Oh, ini ada batu Ganesha. Ditemukan di mana nih, Bang? Enggak, ini bukan Ini kita cuma beli Mas ini. Oh, beli. Oh, baru. Taruh sini ya, baru. Bukan asli sini. Oh, bukan asli. Bukan. Oh, buatan baru. Buatan baru. Oh, ini buatan baru pemirsa. Kita taruh sini ya mungkin Kalau batu lumpangnya asli kuno nih ya. kuno. Itu juga yang ngambil adik bagi ponakan saya Prapto. Oh, gitu. Ini ada lagi pemirsa, ini di pinggir jalan malan. Nah, letak di pinggir jalan. Ini tempat situs Ken Dedes tadi masuk ke sana, Sumur Rindu. Di seberang makam yang seberangnya sini masih area makam Bareni. Ini ada, ini berarti yang ke-9 ya. Ini makam yang ke-9 ini kecil. Nah, ini bentuknya beda lagi apa terpotong mungkin ya atasnya itu. Mungkin terpotong. Atasnya seperti terpotong. Mungkin terpotong. Cuma satu yang satunya enggak. Satunya nggak ada ya. Ini nggak jelas arahnya kemana. Ini pemirsa, ini makamnya unik ya, unik dan aneh karena panjang sekali ya. Terus letaknya di luar pagar. Ini gimana ceritanya dulu waktu bangun pagarnya ini kan pastinya belum ada pagar dulu ya. Belum ada. Ya. Tapi kok makam bisa di luar gini ya? Kurang tahu mungkin. Mungkin jangan kasih ini biar Oh, biar tahu. Tapi setelah ditaruh di dalam bisa kan, sini pagarnya. Tapi dulu ada perumpamaan kalau semakin derajatnya tinggi Di depan. enggak, semakin derajatnya tinggi atau punya kepentingan banyak biasanya makamnya panjang banget Panjang banget itu ya. Oh, bukan karena orangnya tinggi ya. kan. Biasanya Oh. Iya, seperti saya pernah ke makam-makam Sunan satu-satu yang Sunan di Tuban itu beberapa makamnya kan panjang-panjang. Seperti itu. Di Lamongan itu ada makam panjangnya 30 meter. Iya. Ada di tengah persawahan itu. Di daerah sampingan ya. Pas saya ngabdi masuk desa dulu. iya Pak. Lu dia ada sini, Bang. Duh, lewat pisan. Takon moto. Dek, tolong, Dek. Ya, bentar. Ya sama tali. Oh, lewat. Minta tolong, Dek. Fotoin ya. Minta tolong fotoin ya. Pemirsa, ini survei kita yang terakhir sepertinya ya, tim volunteer Jagat Budaya 2020, tim 3, tim saya, Hendro PL. Ini sekarang di makam Bareni. Semoga kita bisa melestarikan budaya bangsa dan juga peninggalan leluhur kita untuk pengetahuan dan juga nilai-nilai leluhur kita bisa kita tanamkan kepada generasi bangsa dan juga anak cucu kita. Salam volunteer Jagat Budaya 2020, salam Jagoan Teras Melodi. Kelihatan nggak? Ada ibu. Kelihatan? Kok tangannya gimana? Ya ibu tuh kayak Sebarang. Ibu tuh kayak nyanyi ngerti enggak apa? Klik jawabnya apa? Wes. Action. Salam Cangkruan Teras Melodi. Pemirsa, ini kita sekarang lagi duduk-duduk ya sambil ngopi setelah tadi survei di Kampung Budaya Polowijen. Nah, ini Kampung Budaya Polowijen. Ini gangnya, ini sampai sana lurus bisa. Kita dijamu kopi ini sama Pak Babinsa, Pak Nur Hasan. Babinsanya Polowijen dari 2015. Tapi enggak mau kan. Sehingga saya ngomong itu yang nyerempet-nyerempet saja.
dan dia pernah Itu jalan masuknya tadi dari sana, Kampung Budaya Polwijaya itu jalan masuk dari sana tadi. ngaji terus mau dapat 1 tahun kemudian dia duduk kursi Itu sebelah sana tadi, tepatnya petilasan Kendedes sebelah sana kiri tadi itu yang kelihatan tuh. Ya, ini rumah-rumah ini. Petilasan Kendedes tadi kita kunjungi yang sama penduduk setempat dibilang Sumur Windu. orangnya itu saya mulai dari kecil belum sekolah sudah kuliah saya sudah mendengar Jangan. Monggo, monggo. Pemirsa, ini kita sudah selesai. Ini Kampung Budaya Polwijaya pemirsa. Dan di seberang sana itu tempat makam Polwijaya tadi kita kunjungi. Salam volunteer Cagar Budaya 2020. Salam Cangkruan Teras Melodi. Kita sekarang keluar.